Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kita jumpa lagi di dalam program Stikas Profita. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar kata dekalog. Tahukah Anda arti kata ini? Dekalog secara harafiah berarti 10 firman. Firman apa yang dimaksud? Yaitu firman Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Suci, yaitu Gunung Sinai. Ini adalah perintah-perintah Allah yang sangat penting, bahkan perintah-perintah utama dan selanjutnya menjadi identitas bagi para penganut Yahudi. Inilah awal mula Allah memberikan hukumnya kepada Musa. Jadi kalau dikatakan Allah memberikan hukumnya kepada Musa di Gunung Sinai, yang dimaksud Allah yaitu Allah memberikan dekalog ini, yaitu 10 perintah Allah. Ini dikisahkan dalam sejarah iman Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan dari perbudakan di Mesir. Ke-10 perintah ini dapat kita lihat khususnya di dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1-7, atau juga di dalam kitab yang sama, kitab Ulangan bab 5 ayat 6-22. Lalu apa istimewa dari ke-10 perintah ini? Berbeda dengan perintah-perintah lain di dalam Perjanjian Lama, perintah-perintah Allah ini dikatakan ditulis oleh jari Allah. Dalam kitab Keluaran dikatakan demikian, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengannya di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kitab Kejadian bab 31 ayat 18. Karena ditulis oleh jari Allah sendiri, maka ke-10 perintah Allah ini adalah kata-kata Allah sendiri yang ditulis secara khusus untuk umatnya. Ke-10 perintah Allah ini ditulis secara positif dan negatif. Secara positif misalnya, hormatilah orang tuamu atau kuduskanlah hari Tuhan. Sementara dalam bentuk negatif, misalnya, jangan membunuh atau jangan mencuri. Apapun bentuk-bentuk dari perintah-perintah ini, jelaslah bahwa ke-10-nya merupakan inti atau perintah utama dari Tuhan yang harus ditaati oleh umatnya. Karena itu, kita harus melihat konteks penerimaan perintah-perintah ini, yaitu peristiwa keluaran dari penindasan dan perbudakan di Mesir. Perintah-perintah ini dapat dikatakan sebagai syarat untuk suatu kehidupan yang dibebaskan dari perhambaan dosa. Bagi orang Israel, hukum-hukum ini adalah jalan kehidupan dan menjadi inti hidup umat perjanjian. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada firman, ketetapan, dan peraturannya, engkau akan hidup dan bertambah banyak. Ini dapat dilihat di dalam kitab Keluaran bab 30 ayat 16. Demikianlah bagi orang Israel, umat perjanjian lama. Ke-10 perintah Allah adalah jalan kepada kehidupan. Jika mentaati dan menjalankan perintah-perintah ini dengan sepenuh hati, maka mereka akan hidup dan akan memperoleh berkat yang melimpah. Berkat melimpah ini diungkapkan dengan banyaknya keturunan. Artinya, mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar. Mengapa demikian? Karena Israel sesungguhnya adalah bangsa yang kecil. Janji berkat yang sama difirmankan Tuhan kepada Abraham. Keturunan Abraham tidak dapat dihitung seperti bintang-bintang di langit ataupun seperti pasir di tepi pantai. Barangkali ada orang yang melihat perintah-perintah ini sebagai hukum yang menakutkan, yang menghalangi kebebasan manusia untuk berbuat sesuatu. Sebetulnya tidak bisa dilihat demikian. Perintah-perintah dekalog ini harus dilihat sebagai anugerah firman yang membawa kehidupan. Perintah-perintah ini bukan saja membangun identitas umat perjanjian, melainkan jalan kepada keselamatan. Kalau menjalankan perintah-perintah ini,
maka akan memperoleh kehidupan. Tetapi kalau tidak menjalankannya di dalam hidup, atau hidup berlawanan dengan perintah-perintah ini, maka bukan lagi kehidupan yang akan diterima, melainkan kematian. Perintah-perintah ini selanjutnya akan disempurnakan dalam Yesus sebagai Musa baru, yang bukan sebagai penerima 10 perintah Allah, melainkan Tuhan yang membawa kehidupan, dan kehidupan itu sendiri ada di dalam dirinya. Maka, Dekalog ini akan disempurnakan di dalam Yesus, dan ia meringkas semua kitab Taurat termasuk Dekalog ini dalam perintah agung, perintah mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah saudara-saudara, makna dari Dekalog yang telah diterima Musa di Gunung Sinai, dan akhirnya memperoleh keselamatan. Semoga saudara mengenal dan mencintai kebenaran ini, dan akhirnya kita semua akan memperoleh keselamatan yang sejati. Salam Profita.